Wa arju an akuna ana huwa, aku berharap itulah tempatku. Tapi di hadis lain Nabi SAW mempertegas bahwa wasilah itu aku. Ya, bahkan disebutkan wa anzalani rabbi, Allah menempatkan aku bijanbihi atau indahu, di sisinya. Itu tempat namanya al wasilah. Jadi setiap kali ada hisab yang mentok, itu Nabi sujud di tempat itu. Jadi Nabi datang ke tempat itu lalu sujud. Setelah sujud Allah mengatakan isfa tusyaffa. Pernah nonton film-film Cina yang film kolosal, kalau dia ada hajat atau dimarahi lalu dia sujud duduk dengan bersimpuh selama 3 hari 3 malam gitu ya. Jangan bayangkan ke Indonesia, itu musim dingin itu imitasi apa yang dilakukan Rasulullah SAW nanti di alam sana gitu. Itu imitasi yang pernah Rasulullah lakukan sebelumnya di Aras. Kenapa sholat yang tadi 50 jadi 5? Itu Nabi sujud berkali-kali naik ke sana. Bukan karena Nabi Musa. Nabi Musa itu cuma skenario Allah membuat semacam ada kisah di situ. Emang aslinya 5. Mau dikasih ke kita itu 5 sama dengan 50. Tapi dibuatlah kisah bahwa Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi. Ngapain Nabi naik? Nabi itu sujud di atas. Nah, nanti untuk urusan sekarang Nabi itu sujud loh supaya meringankan syariat kita. Maka nanti di akhirat untuk meringankan beban kita semua, Nabi itu sujud berkali-kali ya. Nggak ada tuh Nabi mikirin pengen dapat apa gitu. Kalau kita sujud kan pengen dunia. Nabi itu tuh nggak pernah sujud untuk dunia. Terlalu kecil sujud itu untuk minta dunia ya. Faman sa'ala lil wasilata, siapa yang memintakan agar aku mendapatkan wasilah itu, halat lahu syafa'ah, pasti dia dapat syafaat. Disinilah saya baru paham Nabi itu memang sahibul wasilah, yang ada di wasilah itu. Tapi wasilah ini ada pada diri beliau, ada wasilah yang berkait dengan diri kita. Maksudnya apa? Wasilah artinya perantara. Wasilah untuk dirinya sendiri sudah cukup, tapi wasilah untuk dirimu belum. Bagaimana caranya? Berdoalah dengan doa ba'da azan itu. Apa doanya tadi? Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah Sayyidina Muhammad wasilah itu. Setiap kali orang berdoa begitu, nah, hati-hati, jangan salah faham, salah adab. Bukan karena doa antum Rasulullah itu dapat wasilah. Rasulullah sudah diwasilah itu. Namun supaya saya dapat syafaat berkat wasilah itu, maka berdoalah. Maka salah satu orang yang disebut namanya nanti di tempat wasilah itu adalah siapa yang berdoa dengan doa ini. Jadi doa ini bukan sembarangan ya. Ini doa mahar di sana. Itu doa investasi keselamatan di akhirat. Masih mau main-main dengan doa ba'da azan? Ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai situ cukup. Mau ditambah boleh. Orang yang baca ini dan dia mengatakan, ya Allah, berikan Nabi Muhammad wasilah itu dan keutamaan, langsung dia dicatat namanya di manzilah itu. Itu maksudnya. Beliaunya sudah sahibul wasilah, tapi kita sudah dapat belum? Sama dengan orang nanya, kenapa puasa hari Senin? Itu puasa hari lahir Nabi. Tapi hari lahirmu puasa nggak? Itu maksudnya ya. Nabi sudah sahibul wasilah, tapi kamu sudah dapat akses belum? Paham maksudnya. Kalau di
di doa yang lain. Nah, ini tadi berarti sudah dua versi doa ya. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, raditu billahi rabban wal islam dinan wa bi Muhammadin rasulah, nabiyyu wa rasulah. Yang kedua tadi sudah. Yang ketiga hadis Imam Tabarani, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah, masih sama. Allahumma salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Pernah dengar doa ini? Jadi salah satu versi ketiga setelah kalimat yang sama, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa ati su'lah yaumal qiyamah. Masih belum selesai itu ya. Tapi itu cukup. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik seruan ini dan salat yang akan dilakukan ini, berikan salawat kepada Nabi Muhammad dan tunaikan hajatnya, permintaannya pada hari kiamat. Jadi isi manzilah itu apa? Ini dia. Isi manzilah itu sujud Nabi yang berisikan doa selamatkan umatku. Siapakah nama yang terdaftar di dalam sujudnya itu? Orang-orang yang berdoa seperti ini ba'da azan. Ya. Oleh karenanya beberapa guru kami mewiridkan sholawat antara azan dan iqamat. Karena lafaz hadis sebelumnya, siapa yang mendengar muazzin lalu dia jawab, setelah itu dia bersolawat kepadaku, dia dapat 10. Berarti kalau dia sholat 100, 1000. Itulah yang disebut waktu mustajab. Cuma aneh orang salah faham ya. Maka dia mintalah dunia sebanyak-banyaknya antara azan dan ya Allah saya butuh ini, ya Allah saya butuh ini, ya Allah saya butuh. Bukan itu maksudnya. Bahwa bainal azanain da'watun mustajabah, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamat ada doa yang mustajab, itu karena berkah salawat. Kalau salawatnya dibanyakin, orangnya nggak perlu minta, Allah langsung kasih. Ya. Dan yang baca begitu ya, bahkan dia perdengarkan. Nah, ini dalil boleh mengeraskan bacaan doa setelah azan. Wa kana yusmi'uha man haulahu. Lalu dia menjaharkan membaca doa itu agar terdengar oleh orang di sekitarnya. Wa yuhibbu ayyakulu misla dzalik, dan ingin berharap supaya orang membaca apa yang dia bacakan. Idza sami'ul muazzin ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan itu, yang membaca itu, ini khusus untuk yang membaca doa dan menjawab, wajabat lahu syafa'atu Muhammadin yaumal qiyamah. Dia pasti dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.